Selamat pagi, siang, sore, malam Sobat Anyo sekalian. Saya Distiawan Tehuteru kembali hadir di hadapan Sobat-Sobat Anyo sekalian. Dan saat ini saya tidak sendiri, ditemani oleh yang selalu saya sebut dia dengan nama Rofi. Hai Rofi. Halo dokter. Hai. Ya, Rofi ini yang saya tahu dulu dia adalah seorang pasien anak. Ya, memang dia bukan pasien saya, tapi dia sering terlihat di rumah Anyo. Ya, dan saat ini apa saja selama ini yang dia lakukan. Rofi, yang aku tahu kamu kena kanker satu pastinya, ya. Nah, boleh cerita kamu kena kanker apa, tahun berapa, sudah diapain, sampai situ dulu, kamu boleh cerita? Oke, siap dok. Terima kasih ya dok ya. Sama-sama. Jadi aku itu didiagnosa oleh dokter kan osteosarkoma ya. Osteosarkoma tuh kanker tulang, kanker tulang. Tepatnya ada di kaki kanan bagian paha, di bagian lutut atas. Itu tahun berapa, waktu kamu umur berapa? Tahun 2009 didiagnosanya, tapi memang gejalanya itu tuh sudah dirasakan dari tahun 2008 pertengahan. Itu usianya sekitar umur 11 tahun. Jadi antara kelas 5 ke 6 SD. Perasaanmu gimana waktu itu? Perasaan aku, karena mungkin masih kecil gitu ya dok, jadi aku tuh nggak tahu itu tuh sakitnya apa. Cuman memang yang aku keluhkan itu tuh sebelum akhirnya didiagnosa kanker, jadi tiap malam mau tidur tuh pasti pegel gitu dok. Tapi di area tertentu, di area paha aja gitu. Mungkin kan orang tua, mama tuh mikirnya mungkin capek karena kan lagi musim Agustusan kan, anak SD tuh biasanya lagi banyak aktif, acara, ya? Iya banyak aktivitas kayak gitu. Mungkin mama tuh awalnya mikir ke situ, tapi kok lama-lama kayak seminggu, 2 minggu, kenapa pegel terus? Terus akhirnya diapain? Di kemo pastinya ya? Iya. Terus setelah proses panjang gitu, akhirnya dia diagnosa ternyata kanker tulang di tahun 2009. Dokter ortopedi pun akhirnya memberi pengobatan, yaitu yang pertama kemoterapi dulu, terus kemudian operasi. Jadi aku tuh total operasi untuk apa tuh? Operasi untuk pengikisan si sel kankernya yang ada di tulang. Oh, jadi waktu itu belum amputasi? Belum. 2009 itu tuh dokter ortopedi masih berusaha untuk tidak diamputasi. Ya. Karena memang stadiumnya waktu itu tuh masih 2B dok. Jadi mungkin masih bisa dipertahankan lah. Nah, jadi kemudian berapa tahun kemudian akhirnya kamu diamputasi? Amputasi. Jadi selama proses itu tuh dari 2009, prosesnya panjang sampai operasi 6 kali, terus kemoterapi juga sampai 10 kali itu dok. Di tahun 2011 ternyata si kankernya itu tuh menyebar dok, tapi nyebarnya itu tuh dari yang tulang paha di atas dia turun ke bawah, tapi masih di area situ, belum sampai ke paru-paru. Nah dari situ dokter ortopedi pun memberi 2 pilihan. Dua opsi. Yang pertama itu operasi biasa seperti awal gitu kan dok, tulangnya itu dikikis, ya dimasukin ke bata, ditaruh di batang, terus dimasukin lagi ke kaki, di pen kayak gitu. Tapi memang resikonya itu tuh kemungkinan besarnya pasti menyebar kayak gitu kan dok. Ya mungkin dokter juga tidak mau ambil resiko gitu ya dok. Operasi keduanya yaitu amputasi. Mungkin kan kalau diamputasi ya berarti aku harus siap dan mengikhlaskan untuk kehilangan salah satu organ. Terus gimana? Kamu akhirnya, pada saat itu yang ambil keputusan siapa? Aku sendiri. Mama, papa, atau kamu sendiri? Aku sendiri, karena kan memang aku perjalanan sudah 3 tahun ya dok, gitu. Sudah sangat cukup lumayan melelahkan gitu. Ditambahkan waktu itu posisi kaki aku kan lurus terus dok, nggak bisa ditekuk. Di kursi roda ya? Bisa pakai tongkat, tapi emang posisi kakinya itu nggak bisa ditekuk. Jadi kayak untuk aktivitas tuh agak terbatas. Ya, jadi keputusannya itu bukan mama papa, tapi kamu yang ambil keputusan dari itu aku ya? sendiri. Karena memang aku... Itu kamu umur berapa waktu itu jadinya? Umur 14 tahun, SMP kelas 2. Karena kan memang mungkin aku melihat kedua orang tua aku, mama gitu kan, yang terutama mama lah yang memang dari awal tuh ngedampingin aku di rumah sakit kayak gitu kan. Sampai adik aku pun harus kehilangan kasih sayang ibu gitu. Selain itu juga aku mikirnya aku pengen sekolah normal, di sekolah formal kayak gitu kan dok. Terus aku pengen aktivitas seperti biasa lagi, seperti teman-teman pada umumnya yang di luaran sana gitu. Banyaklah hal-hal yang aku inginkan pada masa itu dok. Makanya mungkin
keputusan aku tuh memilih untuk amputasi ya mungkin ini jalan yang terbaik untuk aku, walaupun mungkin sangat beresiko ya dok, karena kan resikonya ya aku harus punya keterbatasan seumur hidup aku, dan memang sebenarnya nggak gampang sih dok untuk mengikhlaskan itu. Tapi ikhlas ya? Alhamdulillah sekarang sudah sangat berdamai ya dok. Nah sekarang udah berapa tahun nih sejak kamu diamputasi sampai sekarang nih berapa tahun jadinya? Dari 2011, sekarang 2024 berarti 13 tahun ya dok ya, kurang lebih 13 tahun. Oke, selama 13 tahun apa yang terjadi terhadap seorang Rofi? Orang-orang gini loh, kadang menganggap udah kena kanker tulang, amputasi. Kadang ya mereka menganggap itu akhir dari segalanya, ya kan? Sementara kalau aku lihat nih, dari statusmu itu nggak pernah berhenti postingannya banyak seperti itu, ya. Dan itu yang aku selalu lihat bahwa ada semangat di situ yang, nah makanya kita pingin mendapat inspirasi dari Rofi ini. Apa yang kamu kerjakan dan kenapa kamu kerjakan itu? Di awal amputasi sih mungkin aku lebih ke pemulihan dulu ya dok ya, belum terlalu tapi memang aku tuh punya keinginan untuk sekolah, kayak menggebu-gebu banget gitu loh dok, kayak aku tuh pengen sekolah, waktu itu kan SMP kelas 2 ya dok, pengen pulang lagi, pengen ke sekolah lagi, aktivitas, ketemu teman-teman di kampung kayak gitu kan. Alhamdulillah setelah diamputasi ternyata aku bisa melewatinya dok, mulai dari mungkin aku mulai pelan-pelan beradaptasi dengan lingkungan baru aku, walaupun mungkin teman-teman lama tapi kan mereka melihat aku dengan kondisi yang baru gitu kan. Teman-teman lihat kamu kok kakinya satu gitu, itu apa yang terjadi? Mungkin karena namanya anak-anak SMP ya dok ya, mungkin ada bandel-bandelnya dikit gitu. Sebelumnya sih sudah dikasih pengertian gitu ke teman-teman, terus mungkin orang-orang terdekat aku tuh ngasih support, ngasih semangat ke aku, apapun yang terjadi di luaran sana jangan terlalu didengar kayak gitu kan dok. Kalau misalkan ada yang ngomong kayak gini gitu atau yang merhatiin, awal-awal sih aku nggak terima dok, kayak sampai diliatin gitu, sampai kayak gini awalnya aku nggak terima gitu. Kalau kamu nggak terima kamu ngapain gitu? Aku diem ya, aku nggak mungkin gitu, nggak mungkin lah dok. Sedih di dalam hati doang gitu. Terus, cuman kayak lama-lama. Kalau sedih gimana? Kenapa? Kalau sedih gimana? Kalau sedih aku biasanya tiap mau tidur sedih, nangis kayak gitu, tapi ya lama-lama aku mikir mau sampai kapan aku kayak gini, kan ini keputusan aku yang ambil, berarti apapun resikonya aku harus terima, terus aku harus ikhlas. Mungkin lebih ke aku harus belajar ikhlas kayak gitu. Makanya tiap malam sebelum tidur itu aku selalu berdoa, ya Allah tolong beri aku ruang keikhlasan yang sangat luas untuk aku. Apapun, kalau ini yang terbaik aku jalani dengan ikhlas kayak gitu tiap mau tidur. Makanya pas bangun tidur tuh jadi aktivitasnya normal lagi, biasa lagi. Jadi kayak yang udah-udah tuh sesuatu yang mungkin menyakitkan untuk aku gitu kan, keesokan harinya tuh bangun tidur jadi biasa lagi gitu dok. Jadi kayak mulai lupa kayak gitu, lama-lama akhirnya mulai terbiasa. Jadi makin kesini tuh apalagi sekarang kayak mikirnya tuh ya udahlah gitu, toh aku walaupun mungkin dengan keterbatasan aku berusaha untuk terus membuktikan gitu dok, bahwa aku mampu, bahwa aku sanggup, walaupun mungkin jalannya juga harus dengan alat bantu gitu ya dok. Tapi ya alhamdulillah insya Allah aku masih terus tetap kuat dan bisa melakukan segala sesuatunya. Kayak misalkan mungkin awalnya tuh aku nggak mikir aku bisa nggak ya dengan kondisi aku yang baru, kehilangan satu kaki, apakah aku bisa naik kendaraan umum, misalkan naik kereta kayak gitu kan dok, naik bis sendirian gitu kan dok, terus bagaimana mungkin di sekitarnya gitu, apakah bakalan aware sama aku atau mungkin bakalan acuh kayak gitu. Banyak kayak pertanyaan dan rasa takut, tapi ternyata pas aku jalani, oh iya ternyata tidak semenakutkan itu kok. Ternyata orang-orang di sekeliling aku tuh banyak yang peduli gitu dengan kondisi aku yang seperti ini gitu dok. Ya jadi Sobat Anyo ya itu tadi ya, jangan ketidaksempurnaan itu justru menghalangi apa yang kita cita-citakan ya, seperti itu. Nah berbicara dengan cita-cita nih, maksudnya cita-citamu paling dalam tuh pengen jadi apa sih? Yang pertama pengen membahagiakan kedua orang tua, cita-citaku itu dengan cara apapun ya dok ya, karena mungkin mereka sudah sangat berjasa banget untuk aku.
Selain itu juga aku pengen menjadi orang yang berguna, untuk orang banyak gitu, dok. Apa yang Rofi lakukan saat Seperti ini. Apa tuh? Memberi semangat, memberi sharing tentang kehidupan aku di masa lalu. Ya kayak gini salah satunya mungkin ya dok ya. Jadi ya itu sih keinginan aku. Ya, jadi sobat-sobat Anyo sekalian, khususnya mereka yang mungkin didiagnosis osteosarkoma atau kanker tulang ya. Ya memang kan bukan suatu pilihan yang menyenangkan untuk diamputasi, tapi kita bisa belajar dari Rofi, yaitu tadi dengan amputasi itu ternyata bukan akhir dari segalanya, benar ya Rofi? Tapi itu justru awal dari sesuatu yang mau kita bangun. Nah sekarang setelah diamputasi ini, apa yang Rofi bangun sekarang? Aku mulai melanjutkan sekolahku. Sekarang mau sekolah di mana? Setinggi-tingginya. Nah sekarang memang kebetulan aku sudah kuliah dok. Ambil manajemen pemasaran di Serang, Banten. Dan alhamdulillahnya lagi. Sekarang semester 7, udah mau masuk semester 7. Ya baru kemarin beres KKM. Ya, kita bisa lihat ya. Jadi ya seorang yang dengan keterbatasan tetap bisa sekolah, tetap bisa menyelesaikan. Ya, Rofi ya. Seperti itu. Karena memang aku punya keinginan untuk sekolah tinggi gitu. Aku pengen memberi sesuatu kepada mama gitu. Mungkin mama belum cukup untuk menyekolahkan aku setinggi-tingginya gitu kan. Tapi alhamdulillah selama aku pengobatan, aku ketemu dengan orang-orang baik gitu ya, dok. Salah satunya mungkin aku ketemu dengan Bu Pinta gitu. Aku tahu Yayasan Anyo gitu. Dari situ juga aku banyak diskusi dengan Bu Pinta. Bu Pinta itu mungkin bisa aku bilang seperti ibu kedua aku. Jadi Bu Pinta juga selalu mendengarkan apa yang aku inginkan. Bu Pinta, Anyo, Rumah Anyo juga berusaha mungkin untuk mewujudkannya. Salah satunya, alhamdulillahnya selama aku kuliah ini tuh sekarang di Universitas Bina Bangsa tuh dibantu sama yayasan, sama Rumah Anyo gitu. Dan alhamdulillah aku juga mau berterima kasih gitu ya dok, sekalian ya dok, terutama kepada donatur yang sudah membantu aku dalam pendidikan ini melalui Rumah Anyo. Alhamdulillah sekarang aku sudah mau memasuki semester 7, berkat donatur dan Rumah Anyo aku jadi bisa sekolah tinggi gitu. Dan mama juga selalu bersyukur dan berterima kasih. Kadang aku kalau kesini pun aku suka ngabarin ke mama, teteh ke Rumah Anyo ya gitu. Oh iya, salam ya ke Bu Pinta, Kak Esther, Bu Sarah yang ada di sana gitu. Maaf mama belum bisa datang, terima kasih kayak gitu. Selalu mama sampaikan kayak gitu karena mungkin mama termasuk aku juga tidak bisa memberikan, tidak bisa mengembalikan apa yang sudah diberikan oleh yayasan gitu. Tapi mungkin salah satunya aku berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik gitu melalui aku sekolah yang benar, kuliah yang benar. Insya Allah juga aku ya minta doanya juga tahun depan skripsi dok. Mudah-mudahan lancar, dapat nilai yang cukup memuaskan. Ya, jadi untuk mereka yang di luar sana ya, mungkin dari sini kita belajar untuk peka. Ya, peka dengan sekeliling kita, peka dengan ya orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mungkin tanpa disadari ya kita bertemu dengan orang-orang seperti Rofi ya, yang kita bisa lihat bahwa dengan dukungan atau support yang luar biasa dari orang-orang yang peka-peka inilah ya, dan ternyata kita bisa menghasilkan seorang anak yang luar biasa dengan cita-cita yang tinggi sekalipun dia dalam keterbatasan, benar ya Rofi ya, tapi ya semangat itu yang akhirnya juga dapat membantu Rofi untuk sampai pada tahap ini, seperti itu ya. Nah, aku tahu kamu kuliah, aku tahu kamu sibuk dengan kuliahmu, tapi aku selalu lihat di statusmu itu kamu mempromosikan, aku bilang apa ya, daganganmu ya, seperti itu ya. Daganganmu yang luar biasa. Kalau aku bilang nggak semua orang punya keterampilan seperti itu, walaupun kita tahu itu banyak, tapi nggak semua orang bisa seperti itu, ya kan? Bisa kamu ceritakan nggak itu selama kamu kuliah bagaimana kamu membagi waktu dengan kuliah dan juga ya aku bilang sekarang kamu udah tanpa disadari kamu udah UMKM juga ya kan? Bener ya? Nah itu bagaimana kamu membagi waktunya kan?
Jadi kan sebenarnya aku tuh punya aktivitas lain ya dok selain kuliah, yaitu kan yang pertama ngerias gitu. Lumayan ya dok gitu buat nambah-nambah gitu kan ngerias. Terus kayak mikir ada apa pengen nambah aktivitas lagi gitu apa ya selain itu. Terus kan ngerias juga nggak setiap hari ada gitu kan dok. Mungkin ya sebulan bisa 2 kali 3 kali doang gitu kan dok. Terus kayak awal tuh mikir apa ya gitu mau bikin apa lagi sesuatu apa lagi tapi yang menghasilkan gitu. Terus kan waktu tahun 2022 itu tuh lagi emang banyak yang jualan buket gitu kan dok. Terus aku juga memang awalnya itu tuh ngekosnya deket kampus dok gitu, jadi kan mungkin kayaknya bisa deh gitu aku jualan buket gitu kan. Terus ya awalnya itu mungkin target pasarnya itu anak-anak kuliahan yang mau wisudaan, sidang kayak gitu kan dok. Lumayan gitu ya dok ya gitu. Terus ditambahkan barangnya itu tuh nggak basi gitu kan dok, nggak cepet basi, jadi ya mungkin nggak laku juga ya nggak kenapa-napa gitu. Iya, masih gak rugi banget gitu kan dok, kecuali mungkin makanan gitu kan. Nah terus aku ya udah akhirnya aku 2022 itu tuh nyoba dok bikin buket tapi tidak semudah itu nge-wrapping. Jadi tidak sesuai harapan. Tapi awalnya tuh aku kalau ngeliat lagi tapi kamu belajar kayak, ya aku belajar terus. Itu belajar di mana? Di YouTube, kalau nggak di YouTube di sendiri. Instagram. Jadi kayak aku ngeliat tutorialnya, oh caranya kayak gini, oh ternyata yang dibutuhin itu tuh ini, ternyata banyak yang dibutuhin dok, tapi seru gitu. Jadi kayak aku tuh ada aktivitas lain selain kuliah gitu. Karena kan aku di kampus juga kan ngambil manajemen pemasaran, seenggaknya ya mungkin aku ngambil aktivitasnya itu tuh yang sesuai dengan jurusan aku juga gitu. Jadi mengaplikasikan hasil belajarmu dengan kenyataan hidup. Iya benar dok. Jadi minimal mungkin aku tidak hanya belajar teorinya juga, tapi langsung mempraktekkan. Iya, mencoba untuk langsung terjun gitu. Jadi kayak pelan-pelan kayak gitu. Oh iya gini. Oh oke gitu. Jadi kayak enggak, aktivitas aku tuh kayak enggak cuman kuliah, pulang tidur, nongkrong kayak gitu kan. Anak-anak kuliah kan gitu ya dok ya, kayak ngopi sama teman-teman, enggak cuman kayak gitu juga dok. Tapi ya kayak ada aktivitas tambahan yang ya alhamdulillah sedikit ada tambahan gitu dok. Ya sibuk terus dong ya tiap hari bisa dibilang. Ya alhamdulillah kalau lagi rame sih alhamdulillah dok. Aku pernah itu waktu bulan Juni kemarin sampai nangis dok gara-gara alhamdulillahnya orderan banyak, mungkin karena memang lagi musim perpisahan. Iya dari TK sampai SMA itu tuh kan dibarengin ya dok ya, dari bulan Mei sampai bulan Juni. Cuman kayak alhamdulillah gitu ternyata buket aku tuh sudah menyebar gitu loh dok. Maksudnya itu tuh nggak cuma di Serang aja tapi sampai Cilegon, Pandeglang, ada di Jakarta juga gitu. Dan nangisnya itu tuh karena aku udah nggak kuat dok, sambil ngerjain pesanan. Ada teman atau sendiri? Awalnya aku sendiri dok. Aku merasa aku menyanggupi gitu. Jadi sambil ngebalesin chat customer gitu kan dok yang banyak requestnya gitu, sambil ngerjain gitu. Akhirnya aku selama seminggu tuh aku tidur cuman ada nggak nyampe 1 jam. Kayak tidur ayam dong. Terus akhirnya bangun, itu juga bangun dipaksa pakai alarm. Kalau enggak takutnya kebablasan gitu ya dok. Terus nggak enak juga sama customer. Tapi dari situ juga aku belajar gitu loh bagaimana caranya untuk memberi pelayanan yang terbaik gitu dok untuk customer. Ya sekarang udah punya itu staff? Belum dok. Belum, oke. Cepet tahu. Belum ketutup. Ya, jadi artinya ya aku cuma mengingatkan prioritas kamu lulus dulu ya pastinya ya seperti itu, dan harus tetap jaga kesehatan kayaknya. Itu yang utama sih, yang harus kamu pikirkan. Pengalaman sih kalau kita udah kenal duit kayaknya lebih fokus ke situ jadinya ya. Jadi hati-hati dengan hal itu. Dan buat Sobat Ranyo ya kita bisa lihat sendiri ya di sini ya, bahwa ya dari tidak ada apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tapi akhirnya bisa karena kemauan ya, belajar di YouTube sendiri dan akhirnya bisa. Dan akhirnya kalau saya lihat itu produk kamu sih aku bilang ya dibilang apa ya, sempurna lah gitu, bagus banget dan ya baik ya, itu yang aku lihat. Jadi ya nggak heran sih kalau seandainya itu sekarang sudah meluas sampai kemana-mana ya, itu yang aku lihat sih seperti itu. Jadi kamu udah punya kualitas ya, tinggal itu kamu teruskan, dan sekarang ya memang butuh waktu nanti untuk berkembang lebih baik lagi ya. Tapi kayaknya aku yakin kamu nggak akan lulus deh. Kenapa dok? Karena sekalipun kamu lulus, kamu lebih baik mendingan tetap kos di dekat
kampus supaya tahu, oh ini enggak, supaya tahu nih, wah ini lagi musim apa nih, wisudaan, perpisahan kan, jadi tahu order semuanya gitu ya. Enggak. Pasti lulus, harus lulus dulu ya, tapi ya mungkin bikin tempat usahanya dekat kampus tetap. Terus apa yang masih mau dikejar nih oleh seorang Rofi setelah kuliah, ya kan, ntar lagi lulus, kemudian sudah ya punya usaha kecil-kecilan yang menghasilkan. Apa masih ada cita-cita lain yang masih ingin dikejar atau kamu nggak tahu? Ada, pengen punya toko. Toko? Iya, pengen punya toko ya usaha bucket kayak gitu. Oh, kamu akan teruskan usaha itu? Oke. Akan terus, karena mungkin aku kalau misalkan harus kerja di tempat orang atau entah mungkin di perusahaan, di kantor, apa ya, sedikit agak waktunya itu tuh sangat terikat gitu loh dok. Sedangkan kan aku kadang-kadang itu tuh orangnya gampang bosenan gitu. Terus ya, tapi mungkin aku bakalan mencoba juga gitu loh dok, mencoba untuk bagaimana sih rasanya kerja di kantor kayak gitu. Ya kayak gitu sih, tapi memang keinginan aku setelah kuliah beres, aku pengen tetap ngelanjutin usaha aku sampai punya toko, ruko sendiri gitu ya dok, sampai mungkin punya karyawan yang bisa bantuin aku gitu, temen yang bisa bantuin aku selama kerjain buket. Jadi mungkin aku kemana, aku nggak hanya, kalau misalkan aku nggak ada di toko juga masih ada temen yang bantuin gitu, masih ada temen yang bisa melayani gitu dok. Kayak gitu, keinginan aku tuh sih dok. Ibu nggak bantuin? Ibu nggak bisa ya? Mama awalnya aku tahu bucket itu tuh dari mama, gitu? Karena mama jualan bucket di kampung. Gitu, awalnya itu. Cuman kan mungkin karena ibu. Kamu kan kuliah nih? Iya. Kampungmu di mana? Aku kan di Serang. Mamaku di Bayah. Dari Serang ke Bayah itu tuh 3 jam perjalanan. Jauh. Jadi tapi kita. mama bikin buket juga? Mama bikin buket. Emang ada kampus di situ? Ada. Ada. Oh oke, aku nggak tahu. Kan sekolahan juga banyak gitu kan. Oh sekarang SD aja wisuda ya? Iya, SD, TK aja wisuda iya. ya? Terus kan bucket juga kan gak cuman buat kelulusan, tapi kan bisa buat yang ulang tahun gitu, anniversary kayak gitu-gitu dong. Oh jadi mama nurunin sekarang nih ilmunya ke kamu, kamu belajarnya memperdalamnya di YouTube. Luar biasa ya. Nggak mau lanjutin sekolah? Apa S2? Pengennya sih lanjutin sih dok, harus pengennya. Tapi mungkin aku kosong dulu mungkin setahun. Terus nanti kalau udah, karena aku udah kebayang sih dok bakalan seru, sepusing apa gitu ngerjain skripsi. Karena aku denger dari temen-temen, aduh Vi ngerjain skripsi begini. Aku bilang kamunya aja yang males ketemu dosen, aku bilang kayak gitu kan. Cuman ya emang aku ngelihatnya ya nggak mudah ya dok kayaknya ya. Aku belum pernah skripsian dok. Ya semua juga nggak pernah skripsi kalau nggak kuliah kan. Tapi pesan dari aku, kalau kamu skripsinya isinya tentang usahamu aja tuh kan, bagaimana memasarkan buket. Nah, yang kamu sendiri alami dan kamu sendiri nikmati dan jalani itu skripsinya jadi jauh lebih apa ya? Ini kayak tutorial skripsi ya jadinya ya, kayak gini ya. Tapi aku bilang ya itu cari topik yang menarik buat dirimu yang ada kaitan dengan pelajaranmu ya, dan kamu sendiri sebetulnya sudah mengaplikasikannya kan. Nah itu tentu lebih gampang. Kalau aku bilang sih, tapi ya kamu lihat lagi, kamu diskusikan lagi sama dosenmu seperti itu. Tapi memang banyak yang menyarankan sih dok. Ya makanya aku juga ngelihatnya demikian. Jadi kamu nggak usah 2 kali kerja. Pada saat skripsimu jadi kan kamu tinggal mengaplikasikan apa yang kamu skripsikan untuk kelanjutan dari usahamu. Itu aja kan sekalian kan, mau sekalian daripada kerja 2 kali kan, mendingan ya ini dimanfaatkan. Kalau aku melihatnya sih demikian, seperti itu. Dan buat Sobat Anyo ya itu tadi ya, kita bisa lihat ya Tuhan mau memakai Rofi untuk menjadi inspirasi buat Sobat-Sobat Anyo yang mungkin saat ini juga sedang berjuang melawan osteosarkomnya ya, seperti itu. Dan ikhlas itu tuh tadi nomor 1 pastinya ya Rofi ya. Kemudian pantang menyerah dan kalau ada yang menyakitkan hati ya itu tadi, kalau Rofi bilang malam dia selalu menangis, dia curahkan oleh Tuhan, dan paginya semangat lagi ya. Masing-masing orang punya cara untuk mengatasi hal tersebut, tapi jangan menyerah ya, itu yang penting ya.
Itu yang aku lihat dari Rofi juga, dia nggak pernah menyerah, dia tetap berusaha di situasi yang tidak enak, mungkin lebih banyak tidak enaknya ya. Iya. Kamu diamputasi, orang ngomongin, kemudian ya menjalaninya juga tidak mudah. Pernah gagal. Gagal apa nih? Pernah gagal menggapai keinginan untuk lulus kuliah gitu, tapi aku akhirnya berusaha untuk bangkit lagi gitu, Dok. Kamu pernah punya perasaan itu ya? Ada masa-masa down-nya gitu ya? Nah, siapa yang membangkitkan semangatmu lagi pada saat itu? Orang tua, terus ada gitu kayak aku juga punya keinginan bahwa aku tuh tidak mau jadi orang yang biasa-biasa aja, Dok. Yes. Dengan keterbatasan aku. Justru sudah aku dikasih keterbatasan, kalau ditambah kalau aku cuma bisa diem aja di rumah gitu, cuma bisanya meratapi kesedihan gitu. Nah, aku tuh nggak mau kayak gitu. Ya, jadi satu lagi ya, di tengah keterbatasan kita, jangan lagi kita membatasi diri kita. Iya. Benar ya? Udah terbatas, udah kaki cuma satu, kita membatasi diri kita lagi, yang akhirnya kita nggak tahu mau ngapain jadinya. Benar ya? Jadi kita mesti keluar dari situasi itu ya. Dan keluarga mungkin adalah supporting system yang paling dekat buat kamu ya. Dan siapa? Mama? Mama. Okay. Paling kamu berapa bersaudara sih? Dua bersaudara. Dua bersaudara. Punya ada satu laki-laki. Oke. Seperti itu. Jadi ya, kalau orang kadang-kadang gini nih, melihat Rofi yang sekarang ya, wah enak ya gitu ya. Bentar lagi udah lulus nih, bener ya. Kemudian udah punya toko buket, bisa ngerias, wah enak nih, duitnya banyak nih. Dia nggak tahu perjuangannya kayak apa, bener nggak? Iya. Ya, jadi apa yang dijalani oleh Rofi ini adalah suatu proses yang tidak pendek dan tidak mudah, bener ya? Itu menjalani semua itu, kalau kita bikin drama itu 1 jam juga nggak habis kayaknya habis, ya. Dok. Seperti itu ya. Berseri-seris ya, Dok? Ya serial kayaknya kita ya, season 1, season 2 kayaknya, seperti itu sinetronnya. Tapi ya itulah ya, kita melihat akhirnya seperti ini, makanya kita belajar dari kesuksesan seseorang, itu pasti ada suatu proses panjang yang harus dia jalani yang tentunya tidak mudah. Dan Rofi sudah mencapai tahap ini, ya, sampai dan ya tidak ada jalan lain. Sekarang kita doakan Rofi supaya satu, dia lulus dalam waktu yang dekat ini, dia bisa menyelesaikan skripsinya dengan baik, dia bisa melanjutkan usahanya, dan cita-citanya mau sekolah lagi. Ya kita lihat apa yang terjadi ya. Sebab kadang-kadang ya kita nggak tahu Tuhan punya rencana apa tentang sekolah itu. Tapi satu hal, Rofi pengen punya toko. Semoga di luar sana ada yang mau mendengarkan gitu kan. Ya kita nggak pernah tahu. Tuhan bisa bekerja lewat banyak cara ya, seperti itu. Tapi yang jelas, semoga apa yang kamu cita-citakan itu, yang kamu harapkan dapat tercapai. Ya, mungkin ada pesan lain seperti aku nggak tahu apa yang ingin kamu pesankan buat sobat-sobat Anyo yang mungkin memiliki keterbatasan. Keterbatasan mungkin tidak selalu hanya harus diamputasi kadang-kadang ya, tapi keterbatasan yang lain. Apa mungkin selain dari apa yang sudah Rofi ceritakan, ada tambahan lain mungkin? Pesan aku untuk teman-teman di sana yang mungkin punya berbagai problematika kehidupan ya, Dok ya, apapun itu, tetap bertahan. Mungkin bertahannya itu tuh nggak perlu yang ribet-ribet, kayak kalau kalian belum nyobain seblak Mang Ucok, tetap bertahan untuk cobain seblaknya Mang Ucok, minimal seperti itu. Terus karena banyak hal yang harusnya lebih kita pikirkan untuk kedepannya, untuk diri kita sendiri, daripada harus memikirkan hal-hal yang bikin kita makin down gitu, Dok. Gitu. Jadi ya pesan aku, selalu jaga kesehatan, selalu berpikir positif, dan selalu melakukan aktivitas segala sesuatunya yang baik. Ceritanya sebelah Mang Ucok tuh di mana sih? Enggak, itu cuman ini doang. Oke, kirain ada. Siapa yang mau coba nanti bisa lihat di bawah ini ya. Oke, ya hari ini kita banyak belajar dari seorang yang bernama Rofi ya, dan perjuangannya tidak mudah, dan jangan berhenti berharap dan memiliki cita-cita yang tinggi ya, sekalipun dengan segala keterbatasan yang ada, percaya bahwa Tuhan pasti akan bantu, Tuhan pasti akan dukung. Dan buat kita-kita yang normal, pekalah dengan orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin
adalah orang-orang yang seperti Rofi. Mari kita dukung mereka supaya mereka juga bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka. Ya, jadi keterbatasan itu bukan sesuatu yang dapat membatasi diri kita sendiri. Oke, saya Dr. Istiawan Teru. Sampai jumpa di podcast berikutnya.